Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dengan judul subtema Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2, kompetensi dasar 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan Pancasila terkait peduli hewan atau tumbuhan. 2, siswa mampu membuat kesimpulan dengan memperhatikan pokok-pokok atau intisari teks. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila terkait peduli hewan atau tumbuhan. Yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita peduli pada hewan atau tumbuhan, yang pertama adalah menyayangi hewan, yang kedua tidak menganiaya hewan. Nah, bagaimana bentuk menyayangi hewan? Di sini ada 3 poin yang ingin saya contohkan. Yang pertama, memberi makan ataupun minum. Jadi kalau kita memelihara hewan, hendaknya hewan peliharaan kita harus kita beri makan ataupun kita beri minum. Yang kedua, membersihkan kandang. Sebab dengan kandang yang bersih, maka pertumbuhan hewan tersebut akan cepat dan akan menjadi hewan yang sehat. Yang ketiga, dengan jalan memberikan perawatan terhadap hewan yang terluka. Ini bentuk dari menyayangi hewan. Kedua, di sini tidak menganiaya hewan. Bagaimana bentuknya? Tidak melempar atau menembak hewan, misalkan menembak burung. Nah, ini tidak sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Kalau kita suka melempar burung, menembak burung. Berikutnya di sini tidak mengadu hewan, misalkan adu ayam. Nah, ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sahabat MHG, materi berikutnya adalah membuat kesimpulan. Ingat, dalam membuat kesimpulan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu intisari dari teks. Untuk tutorial kali ini kita akan melihat intisari dari setiap paragraf. Kita baca paragraf pertama. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Nah, kita bisa mengambil intisari dari teks ini, lalu kita tulis ya. Intisarinya kita tulis untuk mempermudah membuat kesimpulan. Jadi paragraf yang pertama tadi, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan, tetapi juga
tumbuh subur di Asia Tenggara. Kemudian masih paragraf pertama tadi ada tertulis bunga melati putih dijadikan bunga nasional Indonesia. Ini intisari dari paragraf pertama. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Nah, apa intisari dari sini? Kita tulis. Jadi, melati putih mempunyai aroma yang menenangkan. Nah, misalkan ini yang kita tulis. Berikutnya kita lihat paragraf ketiga. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Nah, ini juga kita ambil intisarinya. Intisari dari paragraf ketiga ini adalah membahas tentang susunan bunga. Kita tulis susunan bunga melati putih menyirip. Kemudian intisari yang kedua, pada anak tangkai terdapat daun yang jumlahnya 7 helai. Nah, setelah kita menuliskan intisari dari masing-masing paragraf, kita buat kesimpulan dengan mengcopy paste atau menuliskan kembali pada kesimpulan yang telah atau akan kita buat. Nah, kita lihat di sini. Dengan membaca teks pada buku kelas 6 tema 1 halaman 142, mengapa saya tulis seperti ini? Karena pada paragraf ini tidak ada judulnya. Jadi kita hanya menuliskan sumbernya saja. Jadi dengan membaca teks pada buku kelas 6 tema 1 halaman 142 dapat disimpulkan bahwa ini. Kemudian kita tulis kembali atau copy paste intisari dari masing-masing paragraf. Nah, kita copy saja ini. Kita tulis kembali atau kita paste. Berikutnya yang paragraf kedua. Kita copy paste saja. Berikutnya paragraf yang ketiga. Sama dengan paragraf 1 dan paragraf kedua. Kita copy paste. Nah, untuk selanjutnya kita baca kembali manakala ada.
kata-kata yang tidak baku. Dengan membaca teks pada buku kelas 6, tema 1, halaman 142, dapat disimpulkan bahwa, ini nanti kamu tulis dengan huruf kecil semua. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan, tetapi juga tumbuh subur di Asia Tenggara. Bunga melati putih dijadikan bunga nasional Indonesia. Nah, ini kita hapus tidak apa-apa, supaya tidak double, jadi untuk lebih efektifnya saja, tapi ditambah dengan kata penghubung, tumbuh subur di Asia Tenggara dan dijadikan bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai aroma yang menenangkan. Ini ditambahi dengan kata penghubung, sedangkan ini susunannya ini harus pakai huruf kecil. Susunan bunga melati putih menyirip dan, ya, ditambah kata penghubung lagi, dan pada anak tangkai terdapat daun yang jumlahnya 7 helai. Jadi ini kesimpulan dari paragraf yang telah kita baca bersama-sama. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.